Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years dari kerumunan monster iblis yang baru saja keluar dari retakan. Terlihat seorang pria tua berambut putih yang berdiri di tengah-tengah mereka. Itu adalah Anton Sidorvik, pimpinan kultus iblis dari Rusia. Ia nampak senang karena rencananya telah berhasil. Sebelumnya, orang-orang dari kultus iblis Rusia telah mencoba memanggil monster iblis dalam skala kecil. Dan kali ini, ia telah berhasil memanggil mereka dalam skala besar. Dan itu membuat sistem pertahanan Gaia melemah. Ya, itu adalah hal-hal yang mereka nanti, yaitu mencari tahu bagaimana cara melemahkan sistem Gaia yang melindungi dunia. Karena jika sistem Gaia melemah, itu akan memudahkan mereka untuk membuat celah antara dunia dengan neraka. Dan di tengah-tengah monster iblis muncullah iblis dengan kecerdasan. Tentunya itu bukanlah iblis biasa. Ia berkata, "Manusia." Ya, itu adalah Utar, iblis dari lingkaran neraka kelima. Utar bertanya, "Apakah tujuan kita untuk menghancurkan para manusia rendahan itu?" Tentu saja jawabannya adalah ya. Target mereka adalah manusia, sosok yang sangat lemah dan juga menjijikan. Setidaknya itulah apa yang dipikirkan oleh iblis terkait manusia. Tapi segala hal berubah saat kemunculan seseorang. Tentunya yang dimaksud adalah Kang Wu. Tapi tentu saja Utar tidak menyukai hal tersebut. Dan kali ini ia akan membuktikan bahwa manusia benar-benar merupakan sosok yang lemah dan juga menjijikan. Utar bersiap untuk memulai peperangan. Tapi Anton berkata, "Tuan Utar, tunggu sebentar. Anda harus menghemat energi karena ada satu sosok yang harus kita lawan nanti. Itu adalah sosok yang selalu menghancurkan rencana kultus iblis. Bahkan kekuatannya setara dengan para player tingkat dunia karena ia telah membunuh beberapa kardinal. Dan tentu saja sosok yang dimaksud adalah Oh Kang Wu." Sebenarnya Anton ingin menunjukkan gambar Oh Kang Wu kepada Utar, tapi untungnya itu tidak sempat karena Utar tidak ingin mendengarkan perkataan Anton. Nah, kalau aja si Utar itu sampai melihat foto Oh Kang Wu, pastinya Utar lebih memilih untuk melarikan diri daripada ikut serta dalam peperangan. Tapi untungnya Utar tidak melihat foto tersebut dan memilih untuk pergi memasuki medan pertempuran. Tapi tiba-tiba Anton pun mengeluarkan sebuah buku, dan dari buku tersebut Utar pun seperti ditahan oleh tangan-tangan hitam. Ya, ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Itulah kemampuan dari Anton, sosok berbakat dari kultus iblis. Jika dibandingkan dengan iblis neraka kebanyakan, mungkin Anton jauh lebih kuat. Di sisi lain, pasukan Korea dan juga Cina sudah bersiap menghadapi monster iblis yang semakin mendekat. Yongju yang memimpin pasukan Korea nampak sangat gugup. Ia bahkan sampai mengeluarkan catatan dan memberikan perintah kepada setiap orang. Tapi tiba-tiba Jang Hyun-jae, salah satu komandan dari pasukan Hwarang, berkata kepada Yongju, "Yongju, jika kau berkata seperti itu, orang-orang tidak akan mengikutimu. Gunakanlah gayamu sendiri." Apalagi para player yang berada di bawah Yongju sama sekali belum berlatih bagaimana menggunakan formasi atau bekerja satu sama lain karena mereka tergabung dari beberapa kelompok guild. Jang Hyun-jae pun memberikan sebuah toa kepada Yongju. Nah, di sini Yongju pun menjadi sedikit rileks. Ia bahkan tidak lagi membicarakan tentang taktik ataupun strategi. Yongju hanya berkata, "Mungkin ini hampir sama dengan hari bencana, yaitu hari pertama kali saat kemunculan monster. Tapi kali ini berbeda.
kita telah memiliki kekuatan yang lebih. Jadi jangan gugup dan jadikan ini sebagai bahan pengalaman. Dan yang paling penting, jangan sampai mati. Ya, arahan dari Yongju mencairkan suasana. Hingga pada akhirnya para rombongan monster iblis pun mulai terlihat dan peperangan pun akhirnya dimulai. Yongju memimpin pasukan di garis depan dengan senjata rantainya. Ia melibas seluruh monster iblis yang menghalanginya. Begitu juga dengan para player lain dari beberapa guild mulai bekerja sama hingga pada akhirnya seluruh monster iblis yang menghalau bisa dihancurkan. Memang tidak seluruh monster iblis lemah, bahkan ada Kerberos di antara para monster tersebut. Tapi untung saja banyak player tingkat tinggi yang ikut serta sehingga menghancurkan para monster iblis bukanlah perkara yang sulit. Begitu juga dengan player Cina. Walaupun gaya bertarung mereka tidak seperti Korea, ya bisa dibilang player Cina ini spesialisasi pertarungan jarak dekat. Adapun Korea sebaliknya. Yongju sempat bertanya, bagaimana dengan para player Cina? Dan seseorang pun menjawab, mereka jauh berada di depan kita. Nah, ternyata pertarungan jarak dekat sedikit memiliki keuntungan karena mereka bisa bergerak lebih cepat dan efisien untuk menghancurkan para musuh. Tapi itu juga bisa menjadi masalah. Alasannya, jika player Cina berada jauh di depan para player Korea, maka kerjasama mereka akan terputus. Dan jika itu terjadi, apa gunanya berkumpul dan bertarung bersama? Apalagi lawan mereka tidak hanya monster iblis, ada yang lebih merepotkan, yaitu para iblis. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan monster iblis karena memiliki kecerdasan. Oleh sebab itulah, mau tidak mau, Yongju pun menghubungi Kang Wu dan berkata, tolong minta kepada wanita rubah, yang dimaksud tentunya adalah Chon Seon ya, anak dari Chun Mujin, untuk sedikit memperlambat gerakan para player Cina. Dan Kang Wu pun langsung bergerak cepat menuju para player Cina dan meminta Chon Seon untuk memperlambat gerakan pasukannya. Dan tentu saja Chon Seon langsung menuruti permintaan Kang Wu. Oh ya, dalam pertempuran tersebut Chon Hyun, paman dari Soyeon ini, akhirnya tidak ikut dalam pertempuran. Kenapa? Ya, karena ia shock setelah dikalahkan dengan mudah oleh Kang Wu. Di sisi lain, saat pertempuran berlangsung, Han Seul nampak sangat sibuk karena harus merawat para player yang terluka. Lalu saat melihat Kang Wu bergerak, Han Seul pun bertanya, Tuan Kang Wu, kemana kau akan pergi? Bukankah kau berkata akan bertarung nanti saat para iblis keluar? Dan Kang Wu pun menjawab, ada sedikit perubahan rencana. Aku akan turun langsung ke medan pertempuran. Ya, sebenarnya dari tadi Kang Wu memang menunggu para iblis muncul, tapi masalahnya Kang Wu sama sekali tidak merasakan kehadiran mereka, yang artinya pertarungan atau peperangan tersebut memiliki tujuan lain. Karena jika itu adalah perang besar-besaran, pastinya iblis akan ikut turun tangan. Tapi permasalahannya, dari ratusan iblis yang dipanggil, tidak satupun yang muncul, yang artinya ada tujuan lain kenapa para anggota kultus iblis memanggil mereka. Dan itulah yang membuat Kang Wu khawatir, sehingga mau tidak mau ia harus langsung turun tangan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.